saudara, senang sekali saya Milka bisa berjumpa dengan saudara di Blessing News kali ini. Berikut 5 petunjuk praktis pelaksanaan ibadah online Philadelphia Blessing Family. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Yang ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadah dengan sungguh-sungguh dan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, ibadah online kita telah berjalan per Maret 2020. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai arahan dan tuntunan dari Tuhan yang diterima oleh Bapak Gembala dan tim doa untuk membangkitkan pasukan doa 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari, yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kota dan bangsa kita, bahkan dunia ini. Serta kita akan melihat lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Untuk ibadah generasi, Kids, Teens, dan Youth dapat diakses via online. Untuk info selengkapnya, dapat memfollow akun Instagram @StarKidsIomi, @TeensChurchPhiladelphia, dan @YouthChurchPhiladelphia. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Stay healthy and happy Sunday! Selamat datang dalam program online Philadelphia Blessing Family. Kami hadir untuk memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada, khususnya bagi saudara yang sedang sama-sama keluarga beribadah di rumah dan menyaksikan program ini. Doa dan harapan saya, kehidupan iman saudara dikuatkan dan kehidupan rohani saudara semakin bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Akhirnya, selamat menikmati program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sungguh satu sukacita dan kita bersyukur kita bisa dapat tetap beribadah baik di rumah ataupun bersama dengan tempat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna adanya bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih tetap sampai hari ini kami masih percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang tetap memelihara kami Tuhan. Dan kami berketetapan
Engkau juga pasti Allah yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Katakan sama-sama. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Walau 1000 rempah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan lagi sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kami yang percaya, kami berkata padamu Tuhan. Walau 1000 rempah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rempah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan lagi. Walau 1000 rempah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yesus beserta. Sebab kami bertetapan dan kami percaya Tuhan, ada Yesus yang beserta dengan kami. Mari katakan, walau
menyembah di sisi. Ada Yesus. Yesus, mari jemaat Tuhan katakan, takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus serta kami. Ya lama syanda, kami puji. Kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami tidak akan gentar dan takut. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Terima kasih Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama, oh berjalan tangan-Mu Tuhan, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dengan segenap hati, Tuhan yang bersama berjalan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama
sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Ini pengakuan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang bersama dengan umat-Mu, berjalan bersama Tuhan. Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Sebab kami percaya Engkau Allah Immanuel. Kami tak gentar, Engkau Allah bersama dengan kami, sama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Percaya katakan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang memberikan kuasa, dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sorakan haleluya. Hey. Kami bersuka cita dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Raja Tuhan. Katakan lagi, ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
nama Tuhan, kita tepukan tangan sama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oh. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri. Mari angkat imanmu, angkat suaramu, katakan dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Bersorak melayani, Bersorak. Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku, berdiri dengan iman. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Semua tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Sebab Yesus gunung batu kami yang teguh, kota benteng kami. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu bersama-sama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semua tepuk tangan bersama. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan sukacita di hadapan Tuhan kita. Engkau gunung batu kami, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Kau keselamatan. Percaya Dia yang membela saudara dan saya. Amin. Kuasamu bersama-sama, angkat tanganmu, katakan, walau badai menerpa hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang ajaib. Siapa namanya? Siapa namanya? Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Oleh darah yang kudus, oleh kasih yang tulus, dari dosa yang besar, hidupku diselamatkan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dia batu karang yang teguh, tempat kita berlindung. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berlindung. Meski dalam cobaan, badai hidup yang berat, salib-Mu ku datang, berserah di kaki-Mu. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Oleh darah yang kudus, oleh kasih yang tulus, dari dosa yang besar, hidupku diselamatkan. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berlindung. Meski dalam cobaan, badai hidup yang berat, di salib-Mu ku datang, berserah di kaki-Mu. Mari saja kita berdiri. Batu karang yang teguh, Kau tempat di tempat ini ataupun sudah di rumah, mari katakan kepada Dia, Engkau batu karang yang teguh Tuhan. Darah-Mu yang sudah ditumpahkan, membasuh dosa kami, memerdekakan kami dari semua perhambaan dosa, membebaskan kami dari kutuk, memberikan kami jaminan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Sekalipun ada cobaan, ada kesulitan, kami pandang kepada Engkau Yesus. Sekali lagi katakan, batu karang yang teguh, ku berteduh. Oleh darah yang kudus, oleh kasih yang tulus, dari dosa yang besar, hidupku diselamatkan. Dari dosa yang besar, hidupku diselamatkan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini.
Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar hati kita tertuju kepada Dia. Di hari-hari yang sulit, pandang Tuhan. Bersama keluarga, kita beribadah kepada Tuhan. Tinggikan Dia, saudara. Oh, di Allah pasyahan haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan bahwa Engkau ajaib Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau benteng hidup kami. Engkau kota keteguhan hidup kami. Engkau Tuhan batu karang yang teguh untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur. Sekalipun segala sesuatu sedang tidak berjalan seperti biasanya kami alami Tuhan. Tapi kami tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan kami mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan kami dengan firman Rema untuk menuntun kehidupan kami. Di hari-hari yang sulit seperti ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi hidup kami. Firman-Mu segala-galanya bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan sudah duduk. Puji Tuhan. Shalom bagi jemaat dan semua saudara yang sedang mengikuti program hari ini. Hari-hari ini kita sedang memasuki hari-hari yang tidak mudah. Segala sesuatu berjalan tidak normal. Awal tahun ini saudara kita punya tema Blessing in New Dimension. Ada dimensi yang baru di tahun 2020 yang tidak pernah kita sangka-sangka sedang kita alami. Segala sesuatu berjalan dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang baru. Dan saya percaya di waktu-waktu ini ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Selalu kita harus mengingat bahwa kalau kita berbicara tentang blessing, tentang berkat, tidak selalu berbicara tentang materi. Tetapi lebih daripada materi, kita percaya bahwa penyertaan kasih anugerah Tuhan itu berkat yang luar biasa. Dan saya percaya berkat yang terbesar adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan.
Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema respon yang benar di tengah kesulitan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesukaran, khususnya di waktu-waktu ini ketika wabah sedang melanda dunia. Hampir semua negara di dunia ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan karena wabah. Demikian juga kita. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Saya percaya bahwa hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman, maka kita akan bisa menemukan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di hari-hari seperti ini. Respon kita itu sangat penting, saudara. Situasi yang kita harus lewati hari-hari ini harus diresponi dengan benar. Saya percaya walaupun ada masa sukar, Tuhan pasti menolong setiap kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, saya mengajak setiap saudara untuk bisa membaca ayat ini bersama-sama. Hari-hari ini kita harus banyak memperkatakan firman. Karena kita banyak mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan memang faktanya seperti itu. Tetapi saudara, kita harus mengisi juga kehidupan kita dengan merenungkan firman, mengucapkan firman. Sehingga telinga kita, telinga jasmani kita mendengar, hati kita ya menerima kebenaran firman yang akan menolong setiap kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mengucapkan firman, akan ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Mari sama-sama saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 91. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16 yang terakhir, bersama-sama kita membaca dengan
Sepanjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari-hari ini saudara, respon pertama yang harus kita lakukan adalah berlindung pada Tuhan. Dengan jelas firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berlindung pada Tuhan. Apa artinya berlindung pada Tuhan? Kita berlindung dan menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mempercaya Tuhan, Dia yang pegang hidup kita. Dia yang memproteksi kita, Dia yang melindungi kita. Berlindung pada Tuhan juga berarti apa saudara? Kita mempercayai firman. Firman menjadi pegangan hidup kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengisi hidup kita banyak merenungkan firman Tuhan. Banyak mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari semua informasi yang kita terima. Ini waktunya kita sungguh-sungguh meminta anugerah kepada Tuhan supaya di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Tuhan memberikan anugerahnya, penghiburannya, bahkan oleh kekuatan dari Roh Kudus Tuhan tetap bisa memberikan kepada kita sukacita di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Dengan jelas Alkitab berkata, sungguh yang hatinya melekat kepadaku. Hari-hari ini saudara kita perlu berlindung kepada Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan, melekat kepada firman. Kita harus lebih percaya firman daripada semua hal yang harus kita hadapi saudara. Kalau kita membaca dalam Alkitab, kita menemukan pernah orang Israel ketika Tulah sedang turun atas Mesir, Tuhan memerintahkan mereka dalam kitab Keluaran bagaimana mereka harus mengambil sebuah langkah. Mereka harus tinggal di rumah untuk saat-saat itu. Mereka harus membuat korban. Mereka memakai darah domba atau kambing untuk membasuh, menaruh itu di pintu-pintu, ambang pintu rumah mereka. Sehingga ketika Tulah melewati Mesir, semua mereka terlindung. Hari-hari ini saudara, pemerintah kita memberikan himbauan supaya kita banyak di rumah. Saya percaya Tuhan memakai juga pemerintah kita untuk berbicara kepada kita. Yang setuju mengerti katakan? Kita harus aminkan saudara. Kenapa saudara? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita. Dan ini hanya untuk sementara saja. Kita percaya bahwa ketika wabah sedang melanda, maka kita perlu belajar firman. Orang Israel diminta ada di rumah untuk suatu waktu tertentu. Dan di rumah mereka harus mengadakan saudara sebuah tindakan-tindakan. Mereka harus memotong hewan korban. Apakah itu domba atau kambing. Kemudian memasaknya. Mereka harus makan dari roti yang tidak beragi. Mereka harus membersihkan rumah mereka dari semua ragi. Mereka harus makan dengan sayur pahit. Memang tidak enak hari-hari ini saudara. Jujur saya katakan, semua kita. Ini adalah hari-hari yang sulit. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan ucapkan tidak pernah gagal. Dia menjanjikan perlindungan bagi setiap kita yang berlindung kepada Tuhan. Semua yang terjadi hari-hari ini hanya untuk sementara saja. Tidak untuk selamanya. Dengan kita menjaga
jarak sosial, itu memutuskan rantai wabah ini melanda lebih dahsyat lagi. Dan kita percaya, lebih daripada semua usaha itu, kita percaya ada kuasa Tuhan. Waktu kita mengikuti anjuran pemerintah kita, mengikuti anjuran protokol kesehatan yang ketat hari-hari ini, saya percaya bersama-sama kita melakukan dan juga kita minta kuasa Tuhan, maka saya percaya perlindungan dan kasih anugerah Tuhan akan kita alami semuanya. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara banyak waktu di rumah hari-hari ini, apa yang harus saudara lakukan? Jangan saudara menjadi panik, ya, marah, takut. Ayo ambil waktu. Seperti waktu itu, bangsa pilihan Tuhan, mereka mulai ada di rumah. Untuk apa saudara? Makan. Mereka mulai membersihkan rumah mereka. Mereka mulai mengadakan ibadah bersama-sama. Hari ini saya percaya waktu saudara ada bersama keluarga, ayo tingkatkan persekutuan antara keluarga saudara. Yang mungkin selama ini saudara tidak terlalu banyak waktu bersama-sama keluarga. Karena situasi untuk sementara waktu seperti hari-hari ini, ambil waktu. Daripada saudara nganggur dan kemudian dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang terus menakutkan. Ingat saudara, ketakutan itu juga spirit, roh. Dia bisa membuat orang menjadi tidak berdaya, orang menjadi tidak berbuat apa-apa. Bahkan orang menjadi putus asa. Tetapi kalau kita bersama keluarga baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengalami kebutaan karena retina saya saudara jatuh. Dan untuk waktu 1 bulan, saya tidak bisa kemana-mana, hanya di kamar. Bahkan sebagian waktu saya tidur dengan tengkurap saudara. Itu hari-hari yang sulit bagi saya. Tetapi di saat-saat seperti itu, ketika saya harus selalu tutup mata, bahkan tidur dengan kepala di bawah, didampingi istri saya, kami hanya melakukan apa? Kami hanya mencari wajah Tuhan. Hari-hari itu adalah hari-hari yang sulit. Tetapi saudara, saya menemukan ada berkat yang besar. Ketika saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya di kamar, kita hanya sendiri, kita bahkan mungkin tutup mata. Maka kita kemudian mulai merenungkan kehidupan kita. Kita mulai memikirkan hal-hal yang selama ini kita lakukan. Mungkin ada prioritas, urutan-urutan kehidupan yang salah. Dan kita mulai memikirkan. Kita mulai mengingat hal-hal yang kurang. Ini saudara waktu di mana kita bersih-bersih. Semua yang sia-sia, semua yang kotor dikeluarkan. Semua yang tidak berguna. Dan di saat-saat itu saudara, saya saudara banyak waktu evaluasi diri. Saya berdoa supaya setiap saudara, jemaat yang saya kasihi, semua saudara yang mengikuti program ini, ambil waktu. Banyak waktu di rumah, jangan sia-siakan. Cari Tuhan, minta kemurahan Tuhan sambil merenungkan kehidupan ini. Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki, hal-hal yang sia-sia singkirkan. Ambil sebuah prioritas yang baru. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya Tuhan akan tambahkan. Dan di hari-hari itu, walaupun saya sulit, kemana-mana saya harus tunduk, bahkan untuk ke kamar kecil, untuk mandi, kepala harus selalu tunduk, tidur harus tengkurap, nggak bisa apa-apa. Sesuatu yang membuat saya menderita. Tapi saya menemukan setelah melewati proses itu,
saya bisa memiliki lebih saudara, telinga yang mendengar, kepekaan. Hari ini saya rindu supaya setiap saudara juga belajar untuk mengambil kesempatan ketika saudara minta kemurahan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Ada banyak waktu di rumah. Tentu hal-hal yang lain saudara masih bisa lakukan. Hal-hal yang harus saudara lakukan. Tetapi yang penting-penting untuk sementara waktu ini. Tetapi yang lain saudara ada dalam waktu-waktu banyak bersekutu dengan Tuhan di rumah. Mulai memikirkan hal-hal yang berguna, hal-hal yang sia-sia mulai disingkirkan. Saya percaya perlindungan Tuhan akan sungguh nyata bagi setiap kita. Nama Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Waktu kita berseru kepada nama Tuhan, Dia akan menjawab kita tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon yang kedua yang harus kita ambil adalah kita harus belajar berharap pada Tuhan. Awal tahun saya mendapatkan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari sama-sama kita membaca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada bagian yang dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Mungkin hari ini saudara kita sedang melihat sebuah situasi hari-hari di mana kita mulai melihat omset turun, penghasilan turun, banyak proyek yang harus terhenti untuk sementara. Orang sedang risau dan takut akan resesi yang sedang melanda secara global yang juga berdampak secara nasional. Tetapi ada bagian firman yang berkata, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas dalam tahun kering. Kita harus percaya firman. Firman segala-galanya bagi hidup kita. Kita harus pegang firman. Tuhan berjanji, orang yang berharap kepada Tuhan, sekalipun ada tahun kering, mereka tidak takut, saudara. Doa saya hari ini, saudara, yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan. Bagaimana dengan bulan-bulan ke depan dan selanjutnya. Pegang firman Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah orang benar Tuhan tinggalkan. Bahkan firman Tuhan berkata, ibu janda, anak yatim pun tidak pernah Tuhan tinggalkan. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar jadi pengemis, saudara. Pegang itu sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita perlu mengefisiensikan segala sesuatu. Kita perlu mengatur, menata ulang semua sistem keuangan kita. Dalam berbisnis, dalam segala hal. Tapi percaya saudara, waktu-waktu ini hanya sementara saja. Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita. Yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Orang Israel pernah mengalami saudara masa-masa di mana mereka begitu sulit di Mesir. Mereka jadi bangsa budak untuk waktu yang lama. Tapi kemudian saudara, Tuhan bebaskan mereka dan mereka mulai menikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka bahkan tidak bisa bekerja karena di padang gurun yang tandus. Tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan menjaga mereka. Bahkan Alkitab berkata, mereka tidak kekurangan makanan. Tuhan berikan mana. Luar biasa. Roti dari surga. Hari-hari ini saya percaya, sekalipun sudah seperti sedang melewati masa di padang gurun, jangan takut. Tuhan tetap akan menyediakan berkat bagi setiap saudara yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh.
Doa saya hari-hari ini supaya semua kita dikuatkan oleh firman. Saya memegang firman ini. Itu sebabnya awal tahun ini Tuhan kasih ayat ini kepada saya. Dan saya sudah berulang kali menyampaikan kepada saudara. Tapi hari-hari ini saya lebih mengerti waktu saya merenungkan bagian ini. Oh, saya menjadi lebih tahu lagi. Ternyata saudara, kita perlu tidak khawatir dalam tahun kering. Saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah berkata jangan khawatir di tahun kering, itu artinya Tuhan punya cara untuk memberkati hidup kita. Dengan cara yang ajaib. Bahkan saya percaya Tuhan berjanji kita tetap akan menghasilkan buah. Kita tetap akan bisa menghasilkan buah. Situasi ini tidak harus menghentikan produktivitas saudara. Saudara tetap akan menghasilkan buah. Percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Asal saudara berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel mereka harus merayakan hari raya Pondok Daun. Untuk mengingatkan mereka ketika Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak punya rumah permanen. Jadi rumah mereka saudara, mereka harus buat dari daun-daunan. Mereka harus lakukan itu. Yang dikenal dengan hari raya Pondok Daun. Untuk mengingatkan mereka. Ketika mereka buat rumah mereka dari saudara daun-daun, di mana mereka bisa lihat langit saudara. Rumah yang rapuh tentunya, rumah dari daun. Saya pernah tinggal di tahun 71 di rumah ya dengan dinding gamaca, atap rumbia. Dinding kalau orang Jawa berkata dinding gedek dari bambu, atapnya dari daun. Orang Israel sudah punya waktu-waktu disuruh selalu ingat. Walaupun hari-hari ini mereka sudah punya rumah-rumah yang kokoh, yang walaupun ada hujan, ada angin, rumah itu tidak roboh secara fisik. Tapi mereka tetap diperintahkan untuk apa? Buat perayaan Pondok Daun. Untuk apa? Mereka selalu ingat bahwa yang pelihara mereka. Dan tempat rumah mereka itu harus bisa lihat ke langit, supaya bisa lihat bintang, saudara. Lihat langit. Supaya mereka sadar ada Tuhan yang besar, Tuhan yang memelihara hidup mereka. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara andalkan Tuhan, percayalah, Tuhan yang besar itu akan bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga saudara, kita perlu berpaling pada Tuhan di hari-hari ini. Ratapan 3 ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya saya dan saudara, ayo arahkan wajah kita kepada Dia. Kita berpaling, kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan di hari-hari yang tidak mudah seperti ini. Kita belajar untuk sungguh-sungguh selidiki aku Tuhan. Selidiki batinku. Kalau ada niat-niat yang tidak berkenan, ampuni. Minta pengampunan dari segala dosa, kesalahan. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan perkenankan. Mari hari-hari ini kita minta. 2 Tawarifat 7 ayat 13 sampai 14 berkata, buka Alkitab saudara, ini penting sekali. Bila mana aku menutup langit, ayat 13, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dimanapun saudara berada, jemaat yang saya kasihi, ambil waktu hari-hari ini untuk berpaling kepada Tuhan, minta kasih anugerah Tuhan. Saya percaya dengan
situasi yang sulit hari-hari ini. Banyak orang sedang menjerit, menangis. Banyak orang yang sedang kehilangan kekuatan, harapan. Bahkan ada mereka yang putus asa. Tetapi saudara, ketika sudah belajar untuk cari Tuhan, merendahkan diri. Saya percaya hari-hari ini kita juga akan melihat bangsa-bangsa akan dilawat oleh Tuhan. Bangsa-bangsa akan mencari Tuhan. Ketika semuanya berjalan tidak normal, bahkan ketika segala sesuatu saudara sedang berjalan seperti hari-hari ini, saya percaya bangsa-bangsa akan datang untuk menyembah Tuhan. Akan terjadi pertobatan secara besar-besaran di seluruh bangsa di dunia ini. Untuk menyadari betapa kecilnya kita saudara. Untuk hal yang tidak kelihatan seperti virus bisa membuat segala sesuatu berjalan tidak normal. Dengar hari ini saudara. Di saat-saat seperti ini, mari datang sama Tuhan. Jangan keraskan hati saudara. Tinggalkan semua cara hidup yang tidak berkenan. Ambil waktu, minta kemurahan Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Bahkan kita sebagai umat Tuhan, kita juga bersyafaat. Supaya kita minta pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Yang merancangkan kejahatan. Yang tidak ada lagi takut akan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya mengajak setiap saudara. Tiap kali bangsa Israel dalam masa-masa sulit, karena mereka lari dari Tuhan, mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak lagi saudara menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka mulai saudara mengalami badai kehidupan, kesulitan yang berat. Tetapi ketika mereka mulai kembali kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Saya percaya di depan kita akan lihat pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di antara kita, di antara bangsa-bangsa. Yang terakhir saudara, ketika kita sudah belajar untuk berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan, dalam keluarga. Menjadi orang yang setia. Menjadi orang yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kesucian. Maka yang terakhir saudara, ketika semua situasi yang sulit, bahkan wabah sedang mengancam, apa yang harus kita lakukan? Berserah kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Pada waktu saya mengalami beberapa kali sakit hampir meninggal, harus dioperasi karena beberapa pengalaman di mana saya harus mengalami itu semua. Jujur saudara, sebagai seorang yang punya akal budi yang waras, ada ketakutan. Bahkan ketika akan dibius, apakah masih akan bangun lagi atau tidak. Itu pemikiran normal saya saudara. Tapi ketika ada ketakutan seperti itu, apa yang saya lakukan saudara? Saya mengambil sebuah langkah, saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Berserah. Bukankah sudah penyerahan itu sesuatu yang harus kita lakukan? Kita milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darahnya. Kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah punya jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus. Jadi kita harus belajar menghadapi hidup ini dengan penyerahan total kepada Tuhan. Berserah total. Datang kepada Tuhan. Yesus yang adalah Allah 100%, tapi juga manusia 100% dalam rangka
datang ke dalam dunia untuk mencari menyelamatkan yang terhilang. Dia mati di atas kayu salib. Kalau sudah membaca dengan jelas dari Alkitab, saudara akan menemukan bagaimana dia belajar untuk menyerahkan nyawanya. Akhirnya saudara, setiap keadaan kita bisa lewati kalau kita berserah pada Tuhan. Tuhan kekasih jiwa kita. Dia segala-galanya bagi hidup kita. Satu ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Saya minta tim penyembahan bisa bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Mari saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, serahkan khawatir saudara. Datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari tundukkan kepala saudara. Kita masuk dalam doa. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita berespon yang benar, yang tepat di hari-hari yang sulit seperti ini. Jangan panik saudara, jangan putus asa. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan biarkan iblis mengambil sukacita, pengharapan, iman, kasih saudara. Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Berlindung pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Berpaling pada Tuhan. Di saat-saat yang sulit seperti ini. Dia sahabat yang sejati. Dia Bapa yang sangat mengasihi. Dia juru selamat kita. Kekasih kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Percaya Tuhan saudara. Ketika kita sedang takut, cemas, khawatir, serahkan itu. Yesus, dia kekasih hidup kita. Bahkan nyawa kita pun itu milik Tuhan. Dia sudah bayar dengan harga lunas. Darahnya ditumpahkan. Datang kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Selebihnya berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Dia. Oh dialah pasyahandala pakuriala. Kihe makuriala pasyahandala. Yahandala pakuriala. Ki makuriala pasyahandala pakuriala. Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus. Mari angkat katakan. Yesus, ku cinta Kau.
selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Mari angkat hatimu, datang kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Saudara yang sedang menyaksikan program ini di rumah, ketika saudara sedang beribadah bersama-sama, mari datang kepada Tuhan. Katakan, Engkau tetap baik, Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji. Berserah, saudara, berserah pada Tuhan, membuat hidup kita tetap bisa tenang, tetap bisa bersuka cita. Tetap percaya Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan setiap saya dan saudara. Datang kepada Dia, katakan, aku tetap akan memuji-Mu, Tuhan. Aku akan tetap menyembah-Mu, Tuhan, dalam setiap keadaan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku mau memuji. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Mari datang kepada Dia. Yesus, ya handala bakuri ala masyahandala bakuri, ki makuri ala masyahandala. Mari, hari-hari ini banyak berkarunia lidah, saudara. Jamah Tuhan, jamah setiap jemaat Tuhan hari ini yang sedang lemah, yang sedang bingung, yang sedang takut, yang sedang cemas, yang sedang khawatir, yang sedang kehilangan pengharapan, yang mulai putus asa. Jamah Tuhan, jamah setiap orang. Saudara, panggil nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang memperoleh keselamatan. Di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Panggil nama Yesus, berseru kepada nama Tuhan. Dialah pasyahandala bakurialah. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, jamah. Syahandala bakurialah. Mari katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, saya ingin berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan,
perlindungan, kesembuhan, percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang hadir hari ini. Setiap orang yang mengikuti program ini sedang membutuhkan doa khusus, letakkan tangan-Mu di dada. Minta kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan, pengampunan daripada Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Basuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap orang yang sedang takut, cemas, khawatir, jamah Tuhan. Yang sedang sakit, yang membutuhkan kesembuhan, oleh kuasa darah dan bilur Kristus terjadi mujizat. Perlindungan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan berkat-berkat secara jasmani juga kepada semua jemaat Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, setiap orang percaya berdiri teguh tidak goyah di atas dasar iman yang murni. Supaya kami mengandalkan Tuhan. Kami sungguh-sungguh memegang teguh perjanjian dengan Tuhan. Ketika semua sedang bergoncang, kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara juga yang rindu mengundang Yesus, jadikan Dia Tuhan Juru Selamat. Dengan hati percaya kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Mari kita minta kemurahan Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap orang yang mau mengambil keputusan. Membuka hati mereka untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapa, Engkau terima mereka menjadi anak-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan. Memberikan anugerah kehidupan kekal. Lewat pertobatan dan pengakuan iman. Kembalikan kehidupan dari cara hidup yang sia-sia. Dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Menjadi orang yang percaya Tuhan. Hari ini dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap orang yang melakukan itu diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini, mari kita akan terima berkat Tuhan. Jemaat dan setiap orang percaya, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan penghiburan dari Roh Kudus. Memberikan kekuatan dan anugerah bagi setiap kita. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Tetap setia mengasihi melayani Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan.